Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada rekan-rekan atau teman-teman dari Jamaah Ngaji Wengi yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pada Ngaji Wengi malam ini, kita akan coba membahas tentang kesadaran. Seringkali kita mendengar kata-kata kesadaran, sadarlah. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah suatu kondisi ketika seseorang itu menyadari dengan keberadaan dirinya, dan kesadaran ini banyak macamnya. Kesadaran diri yaitu kita menyadari keberadaan diri kita, dan kita menyadari sesungguhnya kita ini siapa. Itu juga bentuk dari kesadaran. Dan juga banyak lagi kesadaran di dalam bermasyarakat, kesadaran lingkungan, dan beraneka ragam maksud dari kesadaran. Akan tetapi yang perlu kita kaji malam ini yaitu kesadaran diri, kesadaran bahwa siapakah sebetulnya diri kita sesungguhnya. Dan kesadaran diri ini juga membutuhkan materi atau keilmuan atau petunjuk dari, kalau dari Islam, dari Quran dan hadis. Kalau dari pemahaman yang lain mungkin bisa dari sudut pandang dari mana kita mengambil keilmuan atau mengambil materi. Jadi secara luas kesadaran itu adalah kondisi seseorang yang menyadari tentang keberadaan dirinya. Itu intinya dasarnya kesadaran itu pengertiannya di situ. Sedangkan menyadari diri ini butuh beberapa materi seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang banyak digunakan atau disebut oleh orang-orang yang biasanya mengkaji ilmu tauhid, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu sekaligus dalam artian menyadari siapakah diri kita sebetulnya. Kenapa dalam bimbingan tauhid kita harus mengenal jati diri? Ya karena ketika kita mengenal jati diri kita aslinya, maksudnya jati itu aslinya, diri kita ini yang mana sih, maka ketika kita sudah mengenal keberadaan diri kita dan sesungguhnya sebetulnya kita siapa, maka dari situlah
kesadaran itu akan muncul, kesadaran dari berbagai aspek akan kita pahami, kita sadari. Nah, contoh salah satu kesadaran bahwasanya secara syariat kita ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus sadar apa saja yang harus dialami oleh makhluk. Nah, itu harus kita sadari, sehingga ketika kita sudah menyadari bahwasannya Tuhanlah yang mempunyai kuasa segala-galanya, kita ini makhluk dan kita wajib tunduk patuh kepada pengaturan yang Tuhan telah berikan. Ini salah satu wujud dari kesadaran, sehingga ketika kita sudah menyadari siapa diri, siapa manusia dan siapa Tuhan, maka dengan demikianlah kita akan mempunyai kesadaran di mana kita tidak lagi terbeban dengan satu keadaan yang dikatakan secara umum tidak enak lah, seperti sakit, seperti ujian-ujian yang lain. Jika kita sudah memahami arti dari kesadaran tersebut, maka ketika kita menjalani kehidupan ini tidak merasa keberatan dengan takdir apapun yang telah diberikan oleh Allah, karena kita sudah mengerti, sudah paham tentang sedikit kesadaran diri kita ini siapa sih. Ini dalam syariat. Sehingga ketika kita mulai bisa menerima, sadar, hidup di dunia ini memang harus mengalami hal yang susah, senang. Itu sudah konsekuensi kehidupan di dunia ini. Dengan menyadari hal tersebut, maka secara otomatis hati kita akan mulai bisa menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Inilah pentingnya sebuah kesadaran. Nah, ketika kita tidak mempunyai pengertian atau pemahaman tentang kesadaran itu, sudah bisa dipastikan kalau kita akan sulit untuk menerima terutama takdir yang tidak enak. Itu. Nah, inilah mengapa sangat penting peranan kesadaran dalam kehidupan ini untuk meringankan beban di dalam rasa hati kita ketika kita sudah mempunyai kesadaran, iya ya, manusia ini semuanya sudah ini merasakan sakit, susah, gelisah, galau dan lain sebagainya. Ini sudah kayaknya itu sudah apa ya? Lek cara Jawa niku wis gawane manusia hidup di dunia ini sudah memang sepatutnya merasakan hal-hal yang seperti itu. Dan hal itu tidak hanya diri kita sendiri yang mengalami, semua manusia yang mempunyai akal sehat pasti mengalami suasana yang seperti itu. Oleh karena itu, dengan kesadaran itulah maka manusia ini mulai bisa menerima apa konsekuensi atau ketentuan yang sepatutnya dialami manusia. Dia akan mulai ridho, mulai bisa ikhlas menjalani kehidupan ini. Akhirnya ini sedikit gambaran tentang pentingnya kesadaran dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini kita bahas secara fakta umum saja yang
dialami oleh semua manusia itu kita bahas. Nah, kalau kita tarik dari versi hakikat, itu kesadarannya tunggal, kesadaran diri yang tunggal, bahwasanya diri manusia ini juga bagian dari Allah sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Jadi ketika apapun yang terjadi di dunia ini, orang yang sudah mempunyai kesadaran spiritual yang tinggi sampai ke ketunggalan, bahwasanya dia dan Tuhan ini sudah tidak ada batasan lagi, bahwasanya dialah bagian dari Tuhan itu sendiri, dan apapun yang dikehendaki pada dirinya, yang dia kehendaki ini merupakan wujud kehendak dari Tuhan itu sendiri. Ini kalau dari versi hakikat. Jadi lebih tinggi lagi kesadarannya. Kalau tadi kesadaran diri sudah, sebetulnya kesadaran diri itu sudah, kalau sudah dipahami agak ringan menjalani kehidupan ini, tidak seberapa sumpek lah, tidak seberapa berkeluh kesah. Jadi intinya di situ. Tadi paling tidak kita harus belajar memahami kesadaran diri dulu, kesadaran diri. Konsekuensinya kita, ya kadang itu pekerjaan kita banyak, kadang sepi, kadang penghasilan kita pas-pasan, kadang diberi banyak. Ini harus kita belajar menyadari bahwasanya seperti itulah sirkulasi kehidupan dunia ini. Jadi silih berganti. Makanya ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada perempuan, ada laki-laki. Ini sebetulnya wujud bukti bahwasanya di dalam kehidupan ini memang sudah dibuat seperti itu oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, ketika kita berani memahami, mengetahui, mengenal kesadaran, menyadari, boyo bulet ya bahasa ini. Ketika kita mulai mengerti tentang kesadaran ini, maka nanti pesan dan kesannya akan lebih membaik dalam kehidupan ini. Kehidupan kita akan terus meningkat kesadarannya, dan akan semakin, intinya semakin bertakwa, semakin sadar hatinya untuk berbuat yang lebih positif ke depannya. Inilah peranan kesadaran, pentingnya kesadaran yang harus kita mengerti. Jadi bukan manusia ini di dunia ini hanya makan, tidur, bermain, makan, tidur, bermain. Akan tetapi kita harus juga sadar, masa gini-gini tok kehidupan itu kan. Nah, untuk apa dan nantinya bagaimana. Dan dari beberapa pengalaman yang sudah kita ketahui dan kita alami sendiri, seperti katakanlah ada orang yang dulu semasa hidupnya itu tidak mempunyai kenangan baik sama sekali. Nah, itu kita lihat anak-anaknya, keturunannya itu bagaimana. Ketika ada orang-orang yang baik semasa dalam kehidupannya, akhirnya dikenang orang, dan akhirnya anak-anaknya seperti ini dan seperti itu merupakan pembelajaran. Jadi setiap kejadian yang terjadi di dunia ini adalah sebuah pembelajaran sebetulnya. Kalau kita mau untuk mengkaji, gitu. Tapi kalau kita tidak mau untuk mengkaji, ya tidak akan jadi sebuah pelajaran dalam kehidupan ini. Makanya sangat penting sekali pertemuan seperti ini untuk diskusi bareng, membahas apa yang belum kita pahami selama ini. Agar apa? Agar kualitas kehidupan kita semakin tenang, semakin
banyak bersyukur kepada Tuhan. Intinya di situ.